sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Definisi HAM itu salah satu, di mana berbagai pandangan tentang HAM telah dikemukakan oleh para ahli, baik dari perspektif filosofis, hukum, maupun sosiologis. Yang kedua, itu ciri-ciri HAM. HAM memiliki ciri-ciri khas, seperti universal, tidak dapat dicabut, inherent, dan melekat pada setiap manusia, yaitu pada diri kita sendiri. Yang ketiga, jenis-jenis HAM, bahwa HAM itu dibagi menjadi beberapa jenis, terutama salah satu yaitu antara lain hak sipil, dan yang kedua hak politik, dan yang ketiga hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, pentingnya HAM, bahwa HAM itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena, kenapa? Karena dapat menjamin martabat, kemudian menjamin kesejahteraan. Yang ketiga, yaitu menjamin adanya kebebasan manusia. Dari 1 sampai 4 itulah salah satu pengertian hak asasi manusia. Next. Bagaimana dasar hukum hak yang ada di Indonesia? Lalu dasar hukum yang ada di Indonesia itu salah satu, dalam sistem hukum di Indonesia beberapa dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan penegak HAM, yaitu hak asasi manusia. Di mana hukum HAM di Indonesia itu tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu perundang-undangan. Kemudian termasuk di dalamnya ada Undang-Undang 1945. Pertama, yaitu adanya di pembukaan UUD. Dalam pembukaan UUD 1945 itu menegaskan bahwa tujuan dari dasar hukum yang ada di Indonesia itu salah satu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu juga memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu jika dasar hukum HAM di Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana dasar hukum yang ada di Indonesia dalam pasalnya? Di sini di dalam pasal UUD 1945 yaitu beberapa pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit bahwa mengatur tentang HAM. Seperti dalam pasal terdapat pasal 27, pasal 28, bahkan di dalam pasal 29. Jadi dari ketiga pasal tersebut itu menegaskan bahwa
Nah, di mana undang-undang tersebut ya terdapat dalam nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia, yaitu di mana merupakan undang-undang dasar ya yang mengatur secara khusus yaitu tentang HAM, di mana di Indonesia ya undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek HAM, yaitu melalui dari definisi, ya enggak? Ya. Kemudian dari jenis, ya enggak? Ya. Kemudian dari penegakan, ya enggak? Iya. Nah, selain itu juga hingga mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ya. Oke, itu tentang dasar hukum HAM yang ada di Indonesia. Next. Ya. Kita di bagian tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan di setiap Pancasila. Jadi ya, dalam hak dan kewajiban asasi manusia dalam setiap sila Pancasila itu adanya di dalam setiap sila. Kemudian adanya dalam hak dan kemudian ada juga dengan adanya kewajiban. Nah, kita lihat ya bahwa hak dan kewajiban asasi manusia di dalam setiap sila Pancasila. Nah, dalam sila yaitu pertama sila Ketuhanan. ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yang keempat, nah, kemudian sila yang kelima. Itu jika kita lihat dalam setiap sila ya, itu salah satu bagian di mana hak dan kewajiban asasi manusia dalam setiap sila Pancasila. Nah, bagaimana di dalam haknya? Nah, pertama, dalam sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Haknya seperti apa? Yaitu bagaimana dan bagaimana beragama dan berkeyakinan. Nah, terus bagaimana kewajibannya? Yaitu menghormati agama dan keyakinan orang lain. Terus sila
Bisa. Next, kita lanjut lagi. Ya, di sini di dalam sila pertama tadi ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satu yaitulah beragama dan berkeyakinan. Yang kedua, kewajiban menghormati agama dan keyakinan orang lain. Nah, di sini di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu dalam sila pertama ya, yaitu hak beragama dan berkeyakinan. Jadi dalam artinya kita setiap beragama itu saling menghargai dan saling menjalankan tugas-tugasnya masing-masing. Misalkan yang Muslim, tugasnya salah satu kewajibannya yaitu dalam membaca kitab suci, yaitu dalam pengajian. Nah, bagaimana yang non Muslim? Yang non Muslimnya misalkan yang mengatakan salah satu beribadah dengan cara seperti apa? Kemungkinan ya kita melaksanakan peribadahan kita yang Muslim dalam sholat mungkin dia mengerjakan dalam keadaan duduk ya. Nah, terus bagaimana yang non Muslim? Non Muslim mungkin dia melakukan peribadahannya dengan cara bisa berdiri. Nah, tetapi dari kedua tersebut mereka saling menghargai dan saling menghormati ketika waktu peribadahannya secara berlangsung. Next. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua bahwa hak asasi manusia itu salah satu yaitu ada ini hak hidup ya. Yang kedua hak atas kebersamaan. Yang ketiga hak atas persamaan di hadapan hukum. Kemudian yang keempat kewajiban saling menghargai, tolong menolong dan berlaku adil ya. Itu dalam sila kedua. Terus next. Next ya sudah sampai di situ mengenai bagaimana cara implementasi dalam sila Pancasila bisa dipahami? Bisa. Oke, kita masuk lagi ya. Bahwa yang ini salah satu bagaimana cara implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya dalam penerapannya yaitu penerapan HAM dalam kehidupan sehari dapat kita lihat ya dalam bentuk beberapa aspek seperti akses terhadap pendidikan. Contohnya salah satu saat ini kalian lagi sedang menempuh yang namanya pendidikan, pembelajaran dalam pendidikan. Nah, selain itu juga dalam kesehatan, pekerjaan dan keadilan. Dalam arti kalian itu menempuh masa pendidikannya dalam keadaan sehat ya. Selain dalam keadaan sehat bisa dalam keadaan salah satu yaitu melakukan penerapan keadilan antar sesama ya. Terus yang kedua, tantangan dalam pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peran serta warga sebagai warga negara seperti yaitu menghormati hak orang lain. Kemudian melaporkan pelanggaran HAM jika ada salah satu dari warga negara atau dari sekitar warga yang melakukan salah satu pelanggaran. Nah, itu akan segera bisa kita laporkan terhadap orang-orang yang mempunyai kewajiban atau orang-orang yang berwenang. Next. Nah, kegiatan pembelajarannya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini itu ada salah satu ya diskusi, simulasi, penugasan. Nah, nanti di akhir pembelajaran maka diskusi kalian tugas untuk apa? Karena salah satu untuk bagaimana cara pengukuran pemahaman kalian sama materi yang disampaikan. Apakah kalian mampu ya sampai mana dan sampai kapan gitu ya. Next. Nah, next lagi ya. Untuk penutup ya, sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, dari materi yang sudah ibu sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau bisa mungkin ya sebelum ibu akhiri materi kita, mungkin ibu kasih tugas untuk kalian ya. Boleh kalian catat ya tugasnya untuk di rumah kalian kerjakan dan
Apa pengertian dari substansi hak dan kewajiban asasi manusia? Yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila? Bagaimana penerapan Pancasila dalam sila kedua dalam melaksanakan atau implementasi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, jadi itulah tugas dari ibu kalian kerjakan. Selain kalian mengerjakan, jika sudah selesai maka kalian kumpulkan tugasnya. Nah, harapan ibu dan pesan ibu ya, nanti di rumah tolong dibaca dan diulangi kembali materinya ya, sebagai bahan pembelajaran kalian, sebagai bahan bacaan kalian di rumah. Baik, mungkin ibu akhiri materi kita ya hari ini. Kurang dan lebihnya penyampaian materi dari ibu minta maaf ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat